Apakah keberadaan pansus angket KPK bisa membuat upaya pemberantasan korupsi terhenti? Dan upaya apa yang harus segera diambil untuk menyelamatkan lembaga anti rasuah ini? Untuk bahasnya sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon staf ahli Presiden bidang komunikasi Johan Budi. Selamat malam Pak Johan. Selamat malam. Saya bukan staf ahli ya, staf khusus. Oh, staf khusus betul. Iya, Staf khusus, saya beda, koreksi, staf khusus beda. bidang Iya, komunikasi betul ya Pak Johan? iya, Pak iya Johan, betul. ini Iya, Presiden bilang berkomitmen betul dan mengajak semua pihak untuk memberantas korupsi. Tapi kalau kita lihat komposisi atau konfigurasi politik di DPR, justru partai-partai pendukung pemerintah nih yang berada di garis terdepan untuk kemudian mengajukan angket ke KPK. Yang menurut sebagian besar orang, ini adalah bentuk pelemahan terhadap KPK. Jadi gini, harus dipisahkan ya antara kewenangan eksekutif dalam hal ini adalah presiden selaku kepala pemerintahan, kemudian ada legislatif dalam hal ini adalah DPR. Nah, kewenangan DPR tentu tidak bisa dicampuri oleh kewenangan dari eksekutif ya, dalam hal ini adalah presiden, dan hak angket itu salah satu yang dipunyai oleh DPR. Jadi dalam konteks ini tentu presiden tidak bisa ikut campur dalam kaitan dengan upaya hak angket yang dilakukan oleh DPR. Namun demikian, presiden berkali-kali menyampaikan ya, ketika ditanya oleh teman-teman media bahwa KPK harus didukung, KPK harus diperkuat. Dalam konteks ini tentu mendukung KPK, memperkuat KPK adalah dalam domain pemerintah ya. Dalam hal ini adalah presiden gitu. Kenapa beberapa waktu yang lalu, kalau Anda masih ingat ya, ketika ada serangan kepada salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, presiden langsung bereaksi kan waktu itu. Bahkan secara cepat juga waktu itu mengirimkan tim dokter kepresidenan ya, untuk membantu Novel, sekaligus juga membiayai menggunakan anggaran presiden. Nah, dalam konteks kewenangan di presiden, dalam konteks kewenangan di eksekutif, presiden mendukung KPK dan dalam rangka untuk tentu memperkuat KPK. Saya kira itu. Tapi Pak Johan, ini kalau kemudian berbicara soal korupsi, tentu antara politik dan hukum begitu beririsan, bahkan kadang-kadang ada intervensi satu sama lain untuk dua anasir tersebut, anasir hukum dan anasir politik. Tentu tidak cukup hanya kemudian presiden mengambil bagian sebagai kepala pemerintahan, kepala cabang kekuasaan eksekutif untuk kemudian menjaga dalam tanda petik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tetap bisa memberantas korupsi di negeri ini. Iya, jadi membela KPK tentu presiden dalam kaitan atau dalam domain presiden sebagai kepala pemerintahan. Anda ingat nggak beberapa waktu yang lalu ketika ada desakan ya untuk melakukan revisi undang-undang KPK, nah, di sini peran presiden ya selaku kepala pemerintahan waktu itu tidak setuju ada revisi undang-undang KPK, ketika publik begitu ramai yang kemudian menuduh ya, muncul persepsi bahwa upaya merevisi undang-undang KPK waktu itu adalah dalam rangka bukan memperkuat KPK tetapi memperlemah KPK. Nah, ketika domain presiden yang selaku kepala pemerintahan itu bisa melakukan tindakan itu, maka presiden menyampaikan waktu itu belum perlu atau tidak perlu dilakukan revisi undang-undang KPK. Ini bentuk yang presiden selalu komitmen sampaikan. Presiden ya? Iya, yang selalu sampaikan untuk memperkuat KPK. Nah, tetapi di dalam angket itu ada domain di legislatif gitu ya. Itu tentu eksekutif tidak bisa masuk ke sana karena kewenangan di masing-masing legislatif dan eksekutif itu tidak bisa eksekutif mengintervensi legislatif ya. Angket adalah salah satu kewenangan yang dipunyai oleh DPR gitu.
Pak Johan di studio sudah bergabung bersama kita, ada pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, ada Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, Anda melihat sekarang justru partai-partai yang mendukung angket terhadap KPK. Kalau ada banyak yang menilai juga bahwa itu adalah bentuk pelemahan terhadap KPK meskipun mereka mengklaim ini adalah bentuk untuk kemudian mengawasi KPK dan menguatkan KPK. Tapi kemudian partai-partai pemerintah yang berada, pendukung pemerintah yang berada di garda terdepan, Anda melihatnya apakah Presiden hanya akan kemudian menahan diri dalam sebagai kepala cabang kekuasaan eksekutif dan tidak melakukan sesuatu untuk kemudian mengintervensi dalam tanda petik yang positif untuk kemudian menjaga jangan sampai KPK diintervensi? Ya, saya kira kita memang melihatnya dari dua sisi. Dari segi hukum tata negara, memang secara teoretik nggak bisa dicampuri ya urusan hak angket oleh presiden. Legislatif. Betul, tapi yang tadi dikatakan oleh Pak Johan. Tapi kita juga tidak bisa naif untuk juga melihatnya dari sisi politik. Secara politik tentu saja presiden punya partai dan partainya yang terbesar dan partainya juga sudah berkoalisi. Jadi saya kira ini secara politik kita tentu saja punya harapan yang tinggi sebenarnya. Kalau memang presiden, mendukung KPK sepenuhnya, seharusnya tidak perlu dengan intervensi ya yang tadi melanggar secara hukum tata negara, tapi secara politik seharusnya ada pembicaraan dengan partainya sendiri, dengan partai-partai yang satu koalisi ya dalam tanda kutip dengan PDIP, itu seharusnya ada sehingga sehingga mereka tidak jadi motor justru pansus angket ini. Ini yang seharusnya dilakukan oleh presiden ya. Pak Johan kalau memang jangan katakan atau menggunakan istilah intervensi, tapi setidaknya ada komunikasi politik oleh presiden kepada setidaknya ketua umum partai-partai, apakah ada dalam waktu dekat ada rencana presiden untuk berkomunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah yang saat ini mereka mengirimkan wakilnya di pansus? Nggak, harus bisa dibedakan ya, partai pendukung presiden dengan anggota DPR secara personal yang ada di DPR di masing-masing fraksi. Tentu ketika anggota DPR itu berada di dalam di gedung DPR itu mewakili fraksinya masing-masing ya. Tentu presiden tidak bisa kemudian meminta contohnya misalnya PDIP gitu ya, untuk tidak melanjutkan itu. Tidak ada kewenangan ke situ juga, secara politik pun tidak bisa. Tidak ada kewenangan, yang bisa itu kan ketua umumnya. Saya ambil contoh dalam pilkada misalnya, kan ada juga partai pendukung yang juga berbeda-beda ya dalam kaitan dengan pilihan politiknya. Ketika dia masuk dalam partai politiknya itu, fraksinya itu gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan oleh presiden nantinya jika hak angket itu kemudian dipersepsikan ya oleh publik sebagai upaya untuk memperlemah KPK, jalannya apa gitu. Ketika ada jalan yang kemudian digunakan oleh DPR dan DPR kemudian ya harus berinteraksi dengan presiden. Nah di sini presiden menggunakan kewenangan dia ya selaku eksekutif, selaku kepala pemerintahan gitu. Dan jelas tidak bisa presiden masuk melalui lobby-lobby politik seperti yang disampaikan tadi untuk kemudian mempengaruhi partai pendukung di dalam DPR itu untuk bersikap tidak seperti itu. Itu kan taruhlah membatalkan hak angket itu kan menurut saya tidak mungkin, tidak bisa itu dilakukan oleh presiden. Seorang presiden, iya. Pak Johan, dalam perbincangan kita beberapa menit ini Anda memberikan dua contoh saat presiden kemudian berhasil mengajak berkomunikasi partai-partai ketika itu ada rencana atau wacana untuk merevisi undang-undang KPK dan kemudian ditangguhkan. Apakah kemudian hal ini, dua contoh ini saat ini hak angket juga tidak bisa dilakukan atau melakukan hal yang sama presiden kita? Ya, kita akan bahas Mbak Bivitri dan juga Pak Johan sesaat lagi. Selanjutnya di Kompas Malam Saudara, tetaplah bersama kami.